Bacaan pertama. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, sebab kita ini kerabat. Pembacaan dari kitab Kejadian. Abram itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Johar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, sabdalah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan pada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah. Sebagaimana debu tanah tak dapat dihitung, demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya, dan ia menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan Injil. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Kehidupan selalu membawa kita kepada pilihan-pilihan, mau melewati pintu dan jalan yang luas, tetapi membawa kita kepada kebinasaan, atau melewati pintu dan jalan yang sempit, tetapi membawa kepada kehidupan. Abram dan Lot merupakan contoh unggul bagi kita dalam mengikuti Tuhan. Pilihan mereka membawa kepada persatuan dengan Allah, sehingga hidup mereka begitu berkelimpahan. Di zaman modern ini, manusia cenderung hidup dalam kenikmatan duniawi. Manusia jatuh dalam paham-paham sesat seperti hedonisme, individualisme, gaya hidup yang serba instan, dan sebagainya. Namun toh, ada sebagian orang enggan hidup dalam kenikmatan duniawi, sebab hal tersebut bukan jaminan akan keselamatan. Mereka lebih memilih menggunakan hal-hal duniawi untuk kepentingan bersama dan bagi mereka yang terpinggirkan. Hidup kita selalu dihadapkan pada dua pilihan, hal-hal duniawi dan hal-hal surgawi. Dalam hal ini, kita bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Belajar dari pengalaman Yesus, kita diajak untuk kembali merenungkan pilihan hidup kita, apakah sudah sesuai dengan teladan Yesus Kristus atau tidak. Kita diajak untuk selalu berupaya memilih jalan yang baik, jalan keselamatan, jalan yang mengantar kita pada tanah air surgawi. Jalan itu kita mulai menitinya dari sini dan kini dalam pilihan-pilihan baik kita setiap hari. Ya Tuhan, mampukan kami mengambil keputusan yang tepat, terutama pada saat-saat sulit dalam hidup kami. Amin.